Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Adiasta Prasejarfudin, kelas 2 A. Kali ini saya akan menceritakan tentang pahlawan yang melawan penjajah Belanda, yaitu namanya Sudirman, Jenderal Sudirman. 19 Desember 1948. Pada suatu hari, matahari bersinar sangat cerah. Orang-orang sedang menikmati matahari pagi. Orang-orang bekerja, bersenda gurau. Lalu di tengah keramaian itu ada pesawat cucur merah datang. Dia pun menimbaki gedung-gedung dan jalan raya. Orang-orang berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Lalu orang-orang yang tidak bisa berlari terkapar di jalan berlumur darah. Sungguh memilukan. Berita itu terdengar di kuping Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman langsung bangkit dari ranjangnya. Dan Jenderal Sudirman meminta anak buahnya mengantarkan dia ke gedung agung yang ada Presiden Soekarno-nya tuh. Lalu dia melaporkan, kata Soekarno, Bung sedang sakit, sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dulu. Lalu Sudirman menolak, tidak Pak Presiden, negara membutuhkan saya justru waktu pada sekarang. Sudirman bertekad untuk bergerilya melawan Belanda. Sudirman meminta anak buahnya mengantarkan anak istrinya ke benteng keraton Sultan Hamengkubuwono IX. Ia pun bergerilya dari Yogyakarta sampai Kediri, melalui hutan-hutan yang terjang bersama tentara. Belanda terus melakukan serangan di wilayah Indonesia dan berhasil menangkap pemimpin bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lainnya. Sudirman yang mendengarnya sangat sedih. Lalu dia mengirimkan berita melalui pancaran radio. Beliau berkata dengan gagah berani, "Saya Sudirman. Saya tidak turut ditangkap dan tidak menyerah. Negeri ini masih ada. Jadi ayo berjuang, bertahankan kemerdekaan Indonesia." Belanda sangat geram karena tidak bisa menangkap dan membunuh Sudirman. Sudirman sangat cerdik. Sudirman dan pasukannya berpindah-pindah tempat dan bergerilya di hutan. Hingga pada suatu saat Sudirman beristirahat. Lalu prajuritnya dikepung bersama Sudirman. "Jenderal, kita dikepung, kita tidak bisa lari kemana-mana." Lalu Sudirman berkata, "Sudahlah, mari kita berzikir." Lalu Sudirman mengganti pakaiannya dengan sarung dan baju biasa. Dia menyembunyikannya senjata dan baju. Lalu ada mata-mata. "Bendir, bendir, ini Sudirman, bendir."
Kata komandannya, bukan, itu rakyat biasa. Kau berbohong ya. Dan Sudirman dan pasukannya selamat. Salah satu pasukannya bertanya kepada Sudirman, berapa jimat jenderal? Kenapa jenderal begitu tenang walaupun sudah dikepung? Kamu mau tahu jimat jenderal? Jimat pertama, saya sering berwudu. Jimat kedua, saya sering sholat tepat waktu. Jimat ketiga, saya melakukan semuanya dengan ikhlas, bukan untuk keluarga, bukan untuk diri sendiri. Lalu Sudirman berjuang hingga Belanda mengalami kekalahan di seluruh Indonesia. Kemudian Sudirman pulang untuk melapor ke Soekarno. Aku serahkan kembali negara kepada pundak dan tangan pemimpin bangsa. Tugasku telah usai, kata Sudirman. Soekarno menjawab, sekarang sudah saatnya Adinda beristirahat. Akhirnya Jenderal Sudirman bisa berkumpul dengan keluarganya. Tapi sakitnya memburuk hingga suatu saat dia meninggal waktu usia ke-34 tahun. Itulah cerita Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.